Oke, jadi selamat datang di studionya DKID. Buat kalian yang mungkin udah nonton, kita itu udah pernah ngebahas studio ini dulu ketika masih jadi struktur, jadi masih belum finishing. Nah, di video kali ini sekalian saya main ke sini, jadi saya bikin video juga biar saya kesini nggak percuma, jadi ada kontennya. Sekalian share kepada kalian, siapa tahu kalian pengen bangun sesuatu juga yang biasanya memang bengkak ya. Jadi awal kita bikin video, si Frisma bilangnya 400 juta. Sekarang itu udah jadi hampir 800 juta ya, gila. Emang dia itu perfeksionis. Jadi nanti akan saya undang orangnya, apa sekarang langsung aja deh. Fris! Ya, kenapa ini awal 400 jadi 800? Gila! Bengkak jadi 2 kali lipat. Nah, jadi ini Frisma ya, yang kalau kalian belum tahu, Frisma itu memang base-nya dia suka desain, jadi kalian bisa lihat channel YouTube-nya ada di Mara. Nah, sekarang dia beneran bikin project studionya di KID ini. Tapi kenapa kok 400 jadi Ini kok diungkit 800? Gila. Faktornya itu banyak sih sebenarnya sih. Karena kan apa namanya? Kita juga ngerjakan rumah yang lama juga. Rumah Jadi yang lama sekalian. belum. Ini kan udah dibongkar. Oh, dibongkar guys. doang. Sudah dibongkar. Oh, 400 juta buat bongkar rumah doang. Enggak juga sih. Soalnya Gila. materialnya bisa kalian lihat kayak di bagian belakang itu materialnya ya pasti. Mungkin ya, kita material agak premium. dari depan deh. Kita coba room tour dari depan ya. Jadi sebenarnya rumah ini tuh luasnya berapa sih, Fris? 600 meter ya? 600 meter kalau 600 di meter. SAM-nya tuh. Tapi yang kita awal bangun untuk studio itu berapa meter? Yang ini belakang. Belakang. Belakang ini untuk yang dibangun itu luas bangunannya 383. 383 meter. Sekarang udah masuk kan? Sekarang udah masuk ruang 700. Wah, 700. Ya, dan 700 juta hasilnya masih seperti ini, masih kurang banyak ya? Enggak sih. Nah, Kan tinggal dicat doang, terus tinggal dicat. second skin, terus kaca, kanopi, Oke. Jadi sama interior. kenapa kok didesain seperti ini? Kalau dibilang saya yang minta, nggak juga. Saya bilang Frisma pokoknya surprise bilang. Karena saya bukan orang visual, yang secara desain itu saya nggak bagus. Karena setiap desain saya yang saya ajukan ke Frisma malah ditolak. Nah, yang punya budget saya, tapi yang nolak dia ya aneh. Tapi Jadi- karena memang saya nggak punya kemampuan di situ, Ah, jadi saya serahin semua ke Frisma. jadi konsepnya ini kan rumah sekaligus untuk tempat kerja. Dika tuh kebutuhannya untuk channel YouTube di bagian belakang, terus rumah tinggalnya di bagian depan. Aksesnya di bagian samping. Jadi nanti untuk pekerja itu bisa lewat bagian samping tanpa harus masuk di rumah utama. Oke, jadi karena masalahnya kita tuh di studio yang ngontrak sekarang, rumah Jadi satu. tangga sama kerjaan tuh jadi satu. Jadi biasanya istri saya itu tengkar sama anak-anak karena kok nggak dicuci piring gitu. Makanya saya pisahin sekarang biar nggak tengkar lah ya. Karena kalau tengkar istri sama karyawan, jatuhnya saya tetap belain istri. Di depan istri beda Di depan istri, betul. Nah, terus karena di sini sebenarnya konsep awalnya itu pakai kolam renang. Jadi saya bikinkan untuk bukaan yang tidak menghadap ke rumah utama itu di bagian sana. Jadi kalau kalian lihat di sana itu ada namanya inner court. Inner court tuh kayak taman di bagian dalam rumah. Tapi dia langsung ke bagian atap tuh lost gitu. Jadi air hujan atau cahaya matahari itu bisa masuk. Tapi dengan catatan nanti kita bikinkan topi-topian supaya nggak mengganggu bagian dalamnya. Oke. Jadi keuntungannya nanti karyawan atau pekerja itu nggak bisa lihat secara langsung ke bagian area private. Jadi kalau misalkan nih istrinya Dika mungkin mau nge-gym di rumah atau apa tuh nggak kelihatan guys. Jadi mereka bisa fokus karena saling berhadapan untuk bagian ruangannya. Makanya dibikin di situ ya, karena rumah private. Terus kalau fasadnya Dika tuh pengen pesen ke saya itu bikin desain yang bagian belakang tuh ada fasadnya, ada tampak rumah, tampak bangunannya. Oh iya benar. Dia nggak seneng yang biasa kayak misalkan ya rata-rata di bagian belakang kan nge-L atau cuman bangunan biasa. Kalau kalian lihat fasadnya kelihatan. Dan Frisma ini termasuk profesionalis karena itu bangunan yang tembok yang gede itu nggak lurus, disuruh ngulang gitu ya. Masalahnya ngulang kan ya budget lagi. Jadi gitu. Ya memang ya kalau menurut saya orang perfeksionis di bidang ini oke lah. Cuman ya itu budgetnya jadi harus lebih ekstra. Awalnya ini juga mau bikin kolam renang tapi kayaknya nanti dulu lah karena udah terlalu banyak yang masuk ke sini, jadi kita bikin taman dulu, Fris. Taman Tapi nanti dulu. coba hitungin lah kalau misalkan kolam renangnya oke. Bisa sih, bisa Harganya masih bisa masuk. Karena kayak udah desainnya itu udah ala-ala kayak harus ada kolam renangnya gitu di sini. Kalau kalian lihat di bagian sini tuh nanti ada Oh iya, minibar. ini ada minibar. Nah, ini buat teman-teman karyawan kayak misalkan mau masak atau mau makan bisa di bagian sini. Oke, jadi nanti ini konsepnya gimana, Fris? Ini nanti ada bar di sini, kitchen set. Ya, namanya nanti di bagian sini tuh kitchen set, terus di bagian tengah sini ada island. Island tuh kayak countertop atau meja besar gitu di bagian tengah sini. Oke. Tapi ini udah bersih ya. Jadi
nanti mungkin fungsinya cuma buat makan. Oke, jadi countertop itu nanti bisa dikasih banyak kursi, terus Bisa, kita bisa, buat bisa. anak-anak meeting bisa ya. Bisa. Nanti katanya di sini kasih air terjun. Alami sih, alami itu Air. maksudnya kalau hujan keluar airnya, karena ini Kalau hujan doang ya. karena ini kan kita buat berlubang, cuman kita tetap kasih tali air supaya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada bolong Fris ya. Iya betul. Kalau hujan dia ke sini. Oke, kalau nggak hujan nggak ada air berarti. Kalau nggak hujan nggak ada air, cuman kita kasih tanaman nanti mungkin kalatea atau Oke, di sini kitchen Pisang-pisang. set, ngadep ke sana, oke lah. View-nya Ini kalau misalkan kayak anak-anak nggak bisa kreatif, parah sih. di sini taman kecil sama. Taman. Jadi hujan tuh tetap kena di bagian sini, nggak ada masalah. Cuma nanti di bagian atas ini sebenarnya ada second skin facade buat bikin bagian terasan atau di atas itu ada musola supaya nggak kalau bahasa Jawanya itu ketampon kena air hujan. Oke, nanti di sini ada ini apa nih? Lantai apa? Ini lantai kayu di bagian sini. Bagian hall sini lantai kayu lurus ke Sampai bagian sana? belakang. Ini nanti juga dikasih aksen-aksen lampu katanya ya. Ya ini lampunya belum pasang, ini masih Lampu plafon strip. doang. Tapi instalasi kelistrikannya udah kepasang. Ini kenapa temboknya di model Ini model tandem. Ini namanya kita pakai model tali air. Jadi ini semen expose. Ini nanti finishingnya di coating, cuman di coatingnya itu bukan di kuas tapi di airbrush karena kita pakai kompresor. jadi konsepnya industrial ya? Industrial. Terus ini apa nih bawahnya? Ini masih belum memang karena nanti setelah di keramik baru dikasih namanya tuh plain kayak ban-banan gitu. Oke, jadi di sini nanti taman juga. Ya ini taman kecil. Terus nanti di sini ada kursi kayu memanjang gitu kita Gila gak ya? custom nanti. Karena saking perfeksionisnya, kalau kalian lihat, pot aja dikasih keran loh di situ. Bukan. Bukan keran, apa tuh? Itu bukan keran, itu buangan untuk AC. Ini ruang apa lupa? Benchmark Ruang dan benchmark. ada ruang B-roll. Jadi ini udah kepasang. Jadi ini ada ruang benchmark sama B-roll di sini karena di studio yang dulu itu kita gantian ruangannya. Jadi kalau ada yang mau B-roll benchmark, saya pergi dulu, nggak syuting dulu gitulah karena ya tempatnya nggak ada. Kalau di sini udah nggak ada alasan sekarang anak-anak. Biasanya alasannya wah tempatnya kepake mas. Ini kalau masih alasan pak, kacau ya. Nah, ini lebar luas berapa sih? Ini luas 3 kali 6. 18 meter persegi. 18 meter. Harusnya cukup gede sih ya. Harusnya Jadi ini ruang benchmark sama ruang untuk ambil B-roll. B-roll. Nah, ini yang bikin mahal ini lah. Ini salah satunya yang bikin mahal. Ini salah satunya yang bikin mahal. Karena material finishing itu mahal. Kita beli kemarin. Kita ini granit ukuran 75 kali 150. Jadi 75 cm kali 150 cm. Ini pun udah dead stock udah habis kan sekarang. Nah, di sini nanti karena kita pengen banyak bukaan, di sini ada taman sama pohon sampai lantai 3. betul. Sampai ke Rencananya kita mau cari pohon yang sampai lantai 3 sana. Jadi rencananya kita mau pakai pohon yang sampai lantai 3 sana. Terus di sini nanti ada airnya nggak, Fris? Jadinya, Fris. Hah? Ada airnya nggak nanti di sini? Ada, tapi sebenarnya berfungsi buat nyiramin tanaman doang sih. Oh, kalau dibuka kerannya aja berarti. Kalau di belakang. Oke, di sini udah ada drainase juga. Drainase ada, jadi kita bikin kayak pipa-pipa ditanam di bagian tanah sini supaya nggak banjir. Ini namanya crucial. apa nih? Batu alam. Ini batu alam model apa pelisir kalau orang Jawa bilang tuh kayak sisir kayak garis-garis gitu. Kita tata random, jadi ada yang Oke, vertikal ada yang coba kita targetnya bulan apa? 1 bulan lagi selesai. Gila. Kayaknya gak menarik deh. Ini sudah selesai loh, ini tinggal Kayaknya nggak selesai. Kalau feeling selesai bro. lampu. Selesai. Lampu tinggal pasang, instalasi listrik sudah. Nah, masuk ke sini ini ada ruang editing. Ruang editing berapa meter, Fris? Gimana? Ruang 12 meter editing persegi. berapa? Ini 12 ruang meter. editing ya. Nah, jadi nanti posisinya di mana berarti? Posisinya nanti nge-L gini. Mejanya nge-L. Iya. Oke, mejanya nge-L, terus Langsung akses ke bagian sini. ada AC ya, itu udah ada AC. Ada AC. Ya. Jadi nggak boleh ngerokok, karena yang ngerokok di DKID itu saya, Tomo. Cuma saya doang yang boleh ngerokok nanti, walaupun ruangan ber-AC. Di sini ada gudang, wih udah ada slidernya cuy. Ini gudang buat tempat-tempat kalau misalkan shoot yang lagi ada di deadline itu gudangnya di sini. Kalau udah gudangnya ada di sana, jadi beda gudang. Dan ini adalah tempat shoot kita nanti ya. Studio ya. Nah, Frisma rencananya mau bikin 4 setup, cuman saya juga belum kepikiran gimana setupnya. Jadi 4 setup itu nanti di bagian sini kita bikin untuk kayak misalkan mau review TV atau peralatan elektronik yang digunakan di rumah. Terus bagian sini beda setup, bagian sana beda setup, sana beda setup. Oke. Ini industrial, mungkin itu pakai material kayu, terus di sana juga mungkin kayak kita bikin kayak kitchen gitu. Ini luasnya berapa sih? 30? 28? Ini luasnya 6 kali 4, 24. 24 meter harusnya cukup lah ya.
Jadi tuh saya pengen di sini tuh bikin semua ruangannya tuh bisa digunakan untuk syuting gitu. Oke, terus kita ke lantai 2 mungkin ya. Lantai 2 ya. Ke lantai Cuman 2. karena tangganya masih basah, kita lewat yang rumah utama. Sama sekalian kita lihat rumah private saya. Jadi jomplang banget. Tempatnya anak-anak bagus, tempat rumah saya. Wah. Oke, sekarang kita masuk ke rumah utama ya. Jadi rumah utamanya itu ini. Jadi awalnya saya beli ini, rumahnya itu cuman ini. Terus sana tuh tanah kosong. Nah, makanya kita bangun kayak itu. Nah, sisa rumahnya ternyata tetap dibongkar sama dia itu. Udah hancur banget itu. Ya kan? Nah inilah, kalau kalian lihat kan kayak ada kesenjangan sosial gitu ya. Rumah sana sama sini itu jauh. Nanti kalau di sini kan saya bisa lihat nih, kalau misalnya ada kolam kan ya, kayak bagus gitu ya. Vibe-nya gitu bagus. Ini nanti coba dibuka, bisa dibuka gitu. Bisa. Nanti kita ganti ini karena pakai kayu ya. Nanti kita bikin Kayak aluminium. pakai aluminium. Biar. Mahal dong. Gimana? Mahal dong. Masih terjangkau. Kita pakai Jadi kita lewat sini, ini nanti dijebol, terus majuin ke sini. Wah, itu siapa tuh? Ini ada tukang juga ya, tukangnya di sini. mandor ini. Nanti kita kenalan lah sama tukang yang ada di sini ini. Oke, jadi ini di atasnya pantry tadi ya, Fris? Betul. Ini tempat buat Ini tempat buat ngecil. Sebenarnya kita buat nanti untuk bagian sini itu ditutup sama rumput sintetis. Jadi, ada pagarnya nggak, Bet? Ada ya? Ada pagarnya. Ini juga sudah diatur kemiringannya, kita bikinin pembuangan di situ, jadi supaya nggak sampai Airnya nggak menggenang lah. menggenang kayak di project yang Yang menggenang itu biar kenangan aja. iya. Nah ini nanti ini musola rencananya. Ini musola, betul. Karena di tempat kita belum ada musolanya yang studio itu. Jadi kita bikin musola. Musolanya nanti cukup unik, jadi ada bagian yang miring ini, cuman masih sangat cukup untuk 4 orang sampai 5 orang. Ini kenapa ini? Ini mau dinaikin ya, Bre? Ini mau dinaikin 10 cm. Biar musola itu biasanya kan Betul, kan lebih tempatnya. tinggi gitu ya biasanya. Itu simbolis aja kalau dia tempatnya lebih tinggi gitu. Iya, lebih Gitu ya? suci kan, Lebih pada suci biasanya. Kok nggak ada gereja di sini? Belum. Oh belum. Sulit perizinannya. Kok keceplosan deh. Oke, di sini Ini ruangan ada santai, bisa dibuat meeting bulanan atau kayak brainstorming. Kita bikin kayak semi outdoor ya, jadi nggak ada tutup semuanya. Di bagian Kalau depan misal ini di sini tak buat ruang karaoke bisa nggak? ruang karaoke nggak bisa karena ini kan terbuka. Ini nanti di bagian sini tuh, di bagian depan sini kalau kalian lihat ini nanti bakal ada second skin sama. Second skin. Jadi tutup. buat ngalangin air masuk ke area sini. Tapi juga topi-topi yang Jadi di makanya bagian ada atas space gini, Fes ya. Ini Betul. buat second skin. Ini ada kamar mandi yang kata dia bakal didesain monokrom. Cuman saya belum paham karena cuman masih kayak gini aja, belum selesai monokromnya. sudah. Monokromnya itu kita pakai satu warna aja, abu-abu. Sebenarnya ini pesennya dulu itu warna putih, tapi ternyata yang datang warna abu-abu. Di teman Yopi, tolong ya. Ini kenapa warnanya abu-abu? Iya, jadi sama Zopi itu dikirim ini, cuman nggak ada masalah. Nanti kita bikin ini penataannya vertikal. Ini kalau misalkan ini buat tim DKID ya. Kalau misalkan kamar mandinya kotor, banyak rokok, langsung ngekos aja, nggak usah di sini. Itu Langsung udah di-warning dong. ultimatum ya. Ini juga kamar mandi. Jadi nyambung ke sana bisa salaman gitu dari kamar mandi sini ke sana. Nggak ada bolong, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kirain bisa. Jadi buat tempat sabun, guys. Oh, buat apa sabun? Hah? Buat nyabun. Oh, buat Maksudnya mandi. Kacau. Kita kasih LED strip juga di bagian dalamnya. Ini ada LED strip. kabel, guys. Ada kabel, jadi ada LED strip ini, jadi Oh, udah kayak di hotel-hotel ya? Iya, betul. Tetap Hotel Pinus. masalah detail nggak bisa kompromi. Nah, ini juga nanti ini lantai 2 makanya ini kamarnya anak-anak. Jadi yang tidur studio itu ada Tomo, Ari nggak ding, Tomo, Chan, Ajis. Wis ya? Cuma 3 orang aja sekarang. Kamar tidur, ini kamar tidur saya sementara. Karena bangunan. Ini lebih besar juga. Kenapa saya pilih ini? Karena lebih besar ya. Karena kan saya udah punya istri, punya anak, jadi kali kalau misalnya ada suara di sini, di situ denger gak ya? Sebenarnya ini kan emergency ya, karena kan Dika yang bagian rumah utama belum jadi. Jadi kalau mau Enggak, pertanyaanku suara di sini di sana denger? dengar dong, Suara speaker, suara TV itu denger ya? suara natural. Hujan gitu, suara hujan gitu. Air, iya iya. Ini memang bukaan sampai atas, di bagian sini belum kepasang railing tangganya, nanti ada pengamannya juga. Sama di lantai 3, tapi ini udah bisa naik. Ini bisa naik. Nanti bisa Lantai naik. 3 cuman rooftop sih. Mungkin sebentar aja jadi. Jadi rooftop karena itu masih ditutup terpal. Nah ini jadi lantai 3-nya rooftop kayak gini. Ini yang jadi perdebatan saya sama Frisma ya.
Karena 383 itu dia ngitungnya sama ini nih, lantai ini. Karena kalau Boleh. saya ini atap. Jadi buat kalian mungkin tulis di kolom komentar ya, bener saya apa bener Prisma ya? Coba. apa? Boleh dicek ya, kalau misalkan atap cor itu di bawah 10% itu nggak terhitung luas dari bangunan. Oke. Tapi kalau full ini full bro, semuanya bro. Bukan kalau nggak full bocor. Iya sih, kan biasanya ada tuh yang bagian belakang cuma buat jemuran. Ini kan full. Ini bagian belakang. Ini memang lubang, udah nggak dihitung juga. Jadi 383 itu sama ini ya. Di atas ini bisa buat main sepak bola, nanti kita pasang apa namanya, lampu-lampu juga supaya nggak terlalu gelap. Kalau kalian lihat ini lubang-lubang ini drainase. Kita pasang karet untuk rumput sintetisnya, atasnya baru rumput Tapi sintetis. nanti diratain kan ya? Iya, ini belum dipotongin. Oke. Nanti kita potongin, kita ratain. Tapi kemiringannya kita udah atur ke Nah, di sana guys, atur itu ada lagi. view gunung apa saya lupa gunung apa cuy. Semeru. Panderman guys. di sana ya. Sana yang Semeru, itu Semeru. Tuh, jadi itu ya. Cuman nanti kita kasih rumput sintetis, pokoknya ini tempat untuk nyantel ya. Iya. Untuk bagian sini nanti kita bikin untuk atapnya Oh itu ya, coba. sliding. Jadi sekitar 90 cm nanti sliding ke bagian sana. Karena saya tuh kadang masalah desain kayak misalkan orang pengen punya rooftop tapi ada bagian yang nongol di bagian atas tuh saya kurang suka. Jadi saya desain seperti ini pakai atap jadi nggak kelihatan dari bagian mana-mana tuh kelihatannya kayak rata gitu. Tapi sebenarnya ada rooftopnya. Nah untuk supaya nggak hujan kita kasih atap solar flat mungkin karena lebih murah. Atau kaca lah ya kak ya. Kaca. Kaca aja ya. Ini kita bikin kaca, kita bikin sliding ke bagian sana. Jadi cuma buat akses ke lantai 3 aja. Oke, jadi buat kalian yang pengen mungkin tanya-tanya ya, karena si Prisma ini juga udah bikin cafe yang, salah satu cafe yang viral di Malang. Namanya Distrik 18, kalian cari aja di TikTok. Itu yang viral Bulan, nah yang bikin Bulan itu dia nih. Tukang saya sih sebetulnya. Tapi kan desainnya dari Anda. Ya, karena dia agak perfeksionis. Makanya tadi banyak yang kebongkar, karena itu udah jadi terus dibongkar. Saking perfeksionisnya. Sekarang kita Bukan nggak turun lagi. jadi dibongkar. Oke, jadi itu cukup updatean ya. Ini kenapa saya update kayak gini, biar yang bangun itu sebenarnya tertekan ya. Jadi kalau misalkan kalau yang ngawasin cuman saya kan ya cuman satu orang. Tapi kalau saya bikin video yang ngawasin kan yang nonton video itu banyak. Kafe Anda dulu yang ngawasin netizen juga tinggal kabur kontraktornya. Biar pressure. Jadi coba kita lihat ya. Sekarang tanggal berapa ini cuy? 20 April. Sekarang tanggal 20, kita ngerjakan itu mulai 3 Oktober. 20 selesainya kapan? Sebentar. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ini udah 6 bulan. Jadi targetingnya dulu pernah ada kepala pekerja lah ya bilang ini 8 bulan mas. Nggak, kita push sampai 7 bulan. Ini berapa bulan? Ini udah 6 bulan. 6 bulan. Oke, jadi selesainya kapan? 1 bulan lagi. Setelah lebaran kan kita gas lagi. Berarti 20 Mei. 20 Mei. Selesai. Selesai bagian belakang ya. Oke, lampu. Lampu semuanya second scene, aman. kaca, pokoknya udah siap pindah Kaca, ya. iya. Oke, jadi 20 Mei kita coba lihat. 20. Oh, kan belum kepotong lebaran, Lebaran. Berarti 27. 30 Mei, akhir Mei lah. akhir Mei lah, 30 Mei. Akhir Mei. Karena ini sebenarnya udah kepasang semua, guys. Instalasinya tuh. Intinya 30 Mei. Iya betul, 30 Mei. Ini soalnya bagian lantai-lantai tinggal lantai 1 doang yang tinggal di keramik. Oke. Sama di apa namanya? Kitchen. Oke lah, jadi cukup segitu aja. Sekarang tadi kita mau ngobrol-ngobrol sama ini yang tukang mandor ini. Babang. Itu di next video. Kita bikin 2 video aja.